Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat, para jamaah tarawih yang dimuliakan, dicintai serta dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadiah hidup yang Allah limpahkan kepada kita, terutama hidayah, sehingga hati kita masih dilembutkan, kaki-kaki kita masih diringankan menuju ke tempat yang suci ini. Tentu niat kita semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sholat isya yang baru saja kita laksanakan secara berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan sholat sunnah tarawih secara berjamaah pula. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kekasih kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat serta salam yang senantiasa kita kirimkan kepada beliau menjadi wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di hari kemudian kita dapat memperoleh syafaatnya. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah tarawih yang insya Allah dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya kita ini manusia bukan sesuatu makhluk bumi. Kita ini manusia adalah makhluk langit. Manusia diciptakan tidak di bumi. Adam diciptakan itu di langit, di surga. Maka sesungguhnya kampung halaman asal kita sebetulnya bukan di bumi, itu di surga. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Adam melakukan pelanggaran surgawi, lalu kemudian jatuh di bumi penderitaan, beliau berusaha kembali ke asalnya, yaitu surga. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, beliau meminta kepada Allah agar dibuatkan tempat pertaubatan. Maka atas perintah Allah, malaikat diperintahkan membangun Ka'bah. Ka'bah itulah yang dijadikan sebagai tempat pertaubatan Nabi Adam alaihissalam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagai bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat, juga mampu melangitkan manusia. Karena pada hakikatnya kita ini manusia lahir sebanyak 3 kali. Kelahiran pertama disebut dengan al-wiladatul jasadiyah. Kelahiran kedua disebut dengan al-wiladatul nafsiyah. Dan kelahiran ketiga disebut dengan al-wiladatul rohaniyah. Kelahiran pertama itu wiladatul jasadiyah, kelahiran jasmani. Ditandai pada saat kita keluar dari rahim ibu, menjadi bayi, lalu kemudian tumbuh menjadi kanak-kanak. Saat kelahiran kedua, ketika seorang manusia sudah mulai memiliki ego. Kita lihat anak-anak itu kalau ada mainan di sekitarnya, pada saat dia masih kecil, belum ada egonya, dia biarkan mainan itu. Tapi setelah dia sudah mulai memiliki ego,
Ketika kita belikan mainan, dia biasanya marah, bahkan menangis. Kadang-kadang kalau kita ancam, saya mau ambil anak bapaknya, saya mau ambil mamanya, itu dia menangis. Saat itu sebetulnya manusia sudah mulai memiliki ego, dan pada saat itu juga manusia sudah mulai memiliki cikal bakal untuk berdosa. Dan di saat itulah manusia sudah mulai berada pada proses pembumian. Yang tadinya masih manusia langit, pada saat dia berada di rahim ibu, keluar dari rahim ibu, masih ada unsur-unsur manusia langitnya di situ karena dia belum tahu apa-apa. Tapi saat dia sudah mulai memiliki ego, maka disitulah manusia mulai melakukan berada pada proses pembumiannya. Dan disitulah manusia mulai cikal bakalnya untuk melakukan dosa karena sudah ada ego. Egolah yang mengakibatkan manusia ini berdosa. Ada lagi wiladatul ruhaniyah, saat manusia sudah mulai beranjak usia remaja atau dewasa. Dia sudah mulai mengenal Tuhannya, sudah mulai mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, sudah mulai mengetahui mana yang berdosa, mana yang mendapat balasan kebaikan saat kita melakukan itu sudah mulai lahir secara ruhani, hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, salah satu keutamaan bulan Ramadan, ketiga-tiganya ini, manusia mampu mengalami proses kelahiran ketiga-tiganya, mampu mendewasakan proses kelahiran keadaan ketiga-tiganya. Ada orang, dalam keadaan berpuasa, dia memiliki uang, isi kulkas banyak, dia buka kulkasnya, dia mampu menahan itu. Saya bisa menahan sampai maghrib. Dia memiliki uang untuk beli apa-apa, untuk dimakan, dia masih bisa menahan, menahan keinginannya agar tidak beli dan tidak makan pada saat itu, karena dia yakin pada saat itu dia puasa. Saat ini sebetulnya manusia sudah mengalami proses pendewasaan fisik atau jasmani. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana Ramadan ini memproses manusia untuk menjadikan emosinya dewasa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian dimarahi, diolok-olok, dicela di saat kalian berpuasa, katakanlah bahwa saya dalam keadaan berpuasa. Puasa ini mampu mengendalikan nafsu kita. Puasa ini mampu mengendalikan amarah kita. Saat kita mau marah, tiba-tiba, Masya Allah saya lagi puasa, astagfirullah saya lagi puasa, saya tidak boleh marah. Nah, maka pada proses inilah sebetulnya emosi kita sedang didewasakan oleh puasa ini sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana puasa ini melakukan proses pendewasaan secara spiritual. Di dalam bulan puasa, salah satu keutamaannya saat kita beribadah, itu melebihi ibadah kita di luar dari bulan puasa. Melakukan ibadah sunnah saja, sama pahalanya di dalam bulan puasa, melakukan ibadah sunnah dengan melakukan ibadah fardu di luar daripada bulan puasa. Makanya itu kan keutamaan Ramadan itu terdiri dari huruf-huruf Ramadan itu sendiri. Ada rahmatullah, pamasena Allah Ta'ala. Di sini banyak sekali rahmat Allah. Ada rahmat rahmanianya. Rahmat rahmanianya itu tentu dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ada rahmat rahimianya. Puasa ini mampu melahirkan rasa kasih sayang yang dalam pada batin kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga yang tadinya suka marah-marah berubah menjadi tidak marah-marah. Ada lagi maghfiratullah. Di dalamnya terdapat banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bertaubat dan memohon ampun pada bulan puasa, insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa memperbanyak bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin. At-tawabin itu adalah orang-orang yang berulang kali bertaubat, bukan hanya satu kali. Jadi semakin kita lebih banyak bertaubat, semakin Allah cinta.
ketimbang daripada kita merasa suci di hadapan Allah, diri yang dimuliakan Allah, maka pada hakikatnya seorang yang sudah merasa suci di hadapan Allah, itulah orang yang berdosa. Tapi saat kita merasa banyak dosa di hadapan Allah, sesungguhnya itulah cikal bakal orang yang akan mensucikan dirinya, hadirin yang dimuliakan Allah, yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada dha'fullah. Iya. Dha'fullah itu Allah melipat gandakan pahala saat kita beribadah di bulan puasa. Makanya kita maksimalkan ini dengan memperbanyak beribadah, baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Di luar dari sholat tarawih ada sholat sunat yang lain. Di malam hari ada sholat sunat tahajud. Di pagi hari ada sholat sunat syuruk. Kemudian dilanjutkan lagi dengan sholat sunat duha. Masih banyak sholat-sholat sunat, terutama sholat sunat rawatib kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Kita dianjurkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kita harus yakinkan diri kita jauh lebih baik tahun ini ketimbang daripada tahun lalu. Kalau mungkin tahun lalu kita hanya menamatkan Al-Quran 1 kali, kita mencoba membuat komitmen, mudah-mudahan saya bisa menamatkan Al-Quran tahun ini minimal 2 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Mungkin tahun depan kita bisa mendapatkan bulan Ramadan, tapi belum tentu kita bisa sehat. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Maka bersyukurlah kita dengan mendapatkan bulan Ramadan tahun ini. Kemudian ada alif, amin. Ya, amin itu semua doa-doa diterima. Apalagi di tengah malam, saat kita bangun, sholat tengah malam, sholat sunnah witir, di akhir-akhir sujud kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu, ya Allah, mampukan aku menyempurnakan ibadah puasaku dan semua amalan-amalan ibadahku di bulan puasa ini, ya Allah. Ini luar biasa. Ada nun ni'matullah. Dari semuanya itu kita banyak mendapatkan nikmat Allah. Baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batin. Apa yang kita inginkan di bulan puasa semua ada. Gampang kita dapatkan. Bahkan proses perputaran ekonomi ketika pada saat dilakukan penelitian, proses perputaran ekonomi itu agak lebih, mobilitasnya lebih kencang, lebih cepat pada bulan puasa dibanding daripada di luar bulan puasa, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi bagi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, makanya ketika Nabi SAW dalam perjalanan Mi'rajnya, beliau mengimami para nabi dan rasul 124.000 itu di Masjidil Aqsa. Banyak nabi yang berdoa. Salah satu nabi yang berdoa pada saat itu di akhir salatnya itu Nabi Musa. Beliau meminta supaya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Saat ditanya, kenapa kamu ingin sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad? Rasanya satu malam di dalam bulan puasa yang dilimpahkan pada umat Nabi Muhammad tidak sama dengan yang telah diberikan pada nabi-nabi sebelumnya, yaitu pada bulan Ramadan ketika turunnya Lailatul Qadar. Maka mari kita mencoba mulai dari awal ini kita berjuang, agar bisa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sebelum berakhir bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Allahumma fiqila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.